Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Perkenalkan, saya Raimondia Gelutipiantari dari program Studi Pendidikan Biologi dengan NIM 2014341010 akan menyampaikan mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Berbicara mengenai hak asasi manusia, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui adanya HAM. HAM atau hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan yang tidak boleh dikurangi atau diambil oleh orang lain. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai J dan juga UU nomor 39 tahun 1999. Selain itu, pemerintah juga mendirikan Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai lembaga penegakan HAM. Namun, meskipun demikian, masih terjadi banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang bahkan belum terselesaikan hingga saat ini. Misalnya saja kasus Munir, kasus Marsina, dan juga Trisakti. Di tahun 2022 ini, terdapat kasus pelanggaran HAM, salah satunya adalah kekerasan dan eksploitasi manusia di rumah mantan Bupati Langkat, Sumatera Utara. Jadi di rumah mantan Bupati Langkat, Sumatera Utara, terdapat kerangkeng besi yang digunakan untuk mengurung para pekerja kebun kelapa sawit milik bupati tersebut yang tidak becus bekerja dan orang-orang yang direhabilitasi dari narkoba. Nah, ironisnya, dalam kerangkeng tersebut, mereka yang dikurung itu disiksa, dipaksa bekerja, tidak digaji, dan hanya diberi makan 2 kali sehari. Bahkan sejak tahun 2012, tercatat terdapat 6 orang meninggal dunia dalam kerangkeng tersebut. Adanya kasus pelanggaran HAM ini disebabkan yang pertama karena adanya pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari eksploitasi manusia tersebut, dan yang kedua adalah karena kurangnya pengawasan dari pemerintah sendiri. Dari kasus tersebut, kita dapat menganalisis bahwa hak yang dilanggar dalam kasus tersebut yang pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapat pekerjaan dan gaji yang layak, hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan, dan hak untuk mengembangkan diri. Selain itu, kita juga dapat menganalisis peraturan yang dilanggar. Yang pertama adalah Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki makna bahwa setiap warga negara memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Setiap warga pula harus mau menghormati dan menjunjung martabat orang lain. Pada kasus tersebut, terjadi kekerasan, yang mana kekerasan merupakan salah satu bentuk tidak menghargai martabat orang lain. Lalu peraturan yang dilanggar yang kedua adalah UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan yang ketiga adalah UUD tahun 1945 pasal 28A sampai J. Yang selanjutnya adalah data statistik kekerasan dan eksploitasi manusia. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diunggah pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, dari tanggal 1 Januari tahun 2022 hingga 15 Desember tahun 2022 terdapat sebanyak 24.625 kasus kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun anak-anak. Nah, dari data pertama ini kita bisa melihat bahwa kekerasan fisik itu menempati urutan yang kedua dengan jumlah sebesar
8.629, sedangkan pada urutan pertama adalah kekerasan seksual. Sedangkan untuk kasus eksploitasi ini ada sebesar 256. Data yang kedua yaitu mengenai korban menurut banyaknya kekerasan yang dialami. Menurut data ini, mayoritas kekerasan terjadi akibat dari satu jenis kekerasan. Namun, ada pula yang diakibatkan oleh lebih dari 3 jenis kekerasan. Dan data yang ketiga adalah menunjukkan mengenai jenis layanan yang diberikan. Layanan yang diberikan mayoritas adalah layanan pengaduan, sebanyak 18.305. Nah, sedangkan untuk bantuan hukum serta penegakan hukum, di sini nilainya masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah kasus yang ada. Nah, berdasarkan data statistik ini, dapat kita simpulkan bahwa kekerasan di Indonesia itu masih marak terjadi dan butuh perhatian khusus dari pemerintah untuk segera menangani kasus ini, mengingat bantuan hukum serta penegakan hukum masih jauh apabila dibanding dengan kasus kekerasan yang ada. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua.